Ada yang habis ngomel-ngomel guys. Beli tiket di trip.verisi.com bolak-balik di cancel. Pemaksaan ini nih. Harus beli online tapi online nih. Halo semuanya, perjalanan menuju ke Danau Toba kita lanjutkan ya teman-teman. Kalau biasanya menikmati Danau Toba dari pinggirannya, kali ini saya mau ajak kalian melihat keindahan Danau Toba dari tengah-tengahnya. Dan perjalanan ini saya mulai dari Pelabuhan Ajibata, tempat kita akan menyeberang menuju ke Pulau Samosir, tepatnya di Pelabuhan Ambarita. Menariknya lagi dari Pelabuhan Ajibata ini ada 3 pilihan penyeberangan. Ada kapal feri yang melayani rute Ajibata ke Ambarita, Ajibata ke Tomo, sementara kapal penumpang tradisional hanya melayani rute menuju ke Tomo. Dan untuk menuju ke Ambarita, gue cukup membayar 16.000 per orang. Dengan harga segitu, kita bukan cuma berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya, tapi juga bisa menikmati perjalanan melintasi Danau Toba dengan pemandangan perbukitan dan Pulau Samosir yang perlahan semakin dekat. Jadi seperti apa pengalaman menyeberang Danau Toba naik feri cuma 16.000 ini? Yuk kita mulai perjalanan dari Ajibata menuju ke Pelabuhan Ambarita. Let's go! Ngopi-ngopi dulu. Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang sudah ada di depan pelabuhan feri Ajibata dan rencananya hari ini mau trip menuju ke Samosir naik KMP Pora-Pora. Dan harga tiketnya satu orang itu 16.000, terus kalian bisa belinya di trip.verisi.com. Jadi untuk rute-rute feri SDP selain penyeberangan Bali Jawa ataupun Bali ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera itu belinya di trip.verisi.com. Tadi sudah beli tiket sama Pak D berdua itu 33.000 dan kita tinggal tunggu kapalnya berangkat lagi. Jadi mari kita let's go ke Toba lagi guys. Udah lama banget gak ke Toba. Ini pelabuhannya bagus banget, rapi, terus bersih juga sih. Dan aku suka arsitekturnya itu kayak rumah-rumah Batak gitu teman-teman. Rumah-rumah adat Batak. Ini mobil-mobil yang mau nyebrang ke Samosir teman-teman. Sudah ada himbauan untuk naik ke kapal. Ada yang lagi nge-drone guys, kapal di sana. Balik-balik Cak, balik. Dua nemep. Aduh. Wah, apik sing terakhir Mang asli. Bacot deret lo. Sit. Oke teman-teman, di Ajibata panas banget. Jajan rujak. Ini rujaknya 110.000, ini semangkanya 104.000. Tapi tadi sisa 2.000 aku minta tambahin ini jambu, jadi 20.000 segini. Kalau dilihat dari bangunannya, Pelabuhan Ajibata ini juga punya daya tarik tersendiri ya teman-teman. Gedung terminalnya itu dibuat dengan sentuhan arsitektur khas Batak, terutama bentuk atapnya yang terinspirasi dari rumah adat tradisional. Jadi sebelum naik kapal pun kita tuh sudah langsung mendapatkan nuansa khas Sumatera Utara. Wah ini gokil banget sih. Perpaduan antara bangunan tradisional dengan fungsi pelabuhan modern ini membuat Pelabuhan Ajibata terasa cukup unik, apalagi dengan latar Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Buat saya sendiri, pelabuhan seperti ini menarik karena bukan cuma menjadi tempat untuk menyeberang, tapi juga sekaligus menjadi pintu gerbang untuk mengenal budaya dan karakter daerahnya. Oke teman-teman, kita masuk ke hall keberangkatan di sini. Ini ada mesin cuma kayak nggak dipakai. Ini ruang tunggunya seperti ini. Tadi kita di atas. Ada ruang charging iPhone juga, bukan charging handphone, bukan iPhone. Ini ada sewa powerbank juga di sini ternyata. Oh enggak deh, ini souvenir. Tapi sampai Sawangan gitu.
Sampai Sawangan nggak ada yang beli kayaknya. Oh, ini snack. Tapi pakai ini nih, mesin vending mesin. Nah, di sini juga ada charging handphone. Bisa ngecas handphone, terus ada ATM juga kalau kalian lupa bawa duit, ATM BRI. Ini suasana ruang tunggunya. Geosite in Toba Caldera, UNESCO Global Geopark. Di sini ada 16 geosite, teman-teman. Ada Sipiso Tongging, Nyak Pernah, Sila Hisabungan, Haranggaul, Parapatsi Baganding yang tadi kita lewat. Taman Eden, Bali Giliang CPG Batu Basiha, Mid Geosite, Situmurun Uluan Blok, Kuta Ginjang, Morasi Bandang, Sipinsur, Bakara Tipang Bakti Raja, Pusuk Bukit, Cianjur Mula-Mula, Tele Efrata. Nah, ini aku pernah ke Tele nih. Ini tempat daerah tertingginya kalau nggak salah di sini. Kuta Tinggi, Sidihoni, Simanindo. Oh, ini Batu Simanindo itu. Ambarita Tuk-Tuk, Tomok Geosite. Ini juga ada paket sewa jet ski juga kalau nggak salah. Ini juga ada kapal-kapal wisata teman-teman di sini. Bisa buat keliling-keliling Danau Toba. Masalah alarm apa itu ya? Wih, ikannya banyak banget tuh. Asli ini ikannya banyak banget tuh. Ini warna-warna kuning, warna-warna hitam. Mujair kayaknya tuh. Apa ikan mas? Nila. Nah, banyak di sana tuh. Kelihatan nggak? Nah. Oke teman-teman, sambil nunggu jadwal kapal berangkat, aku mau curhat sedikit ya. Dan ini curhatan setiap kali mau nyebrang pakai kapal ASDP dan harus beli tiket di aplikasi ataupun di websitenya gitu. Di websitenya atau di trip.verisi.com itu kan hitungannya website ya, kita masuk ke websitenya mereka. Ribetnya minta ampun teman-teman. Tadi sudah bolak-balik, udah masukin nomor NIK dan sebagainya, gagal. Akhirnya harus ngulang lagi. Yang kedua ngulang lagi. Terus udah pembayaran, udah selesai pembayaran, tiba-tiba ngeblank, nggak ada apa-apa gitu. Pokoknya nggak ada respon gitu di situ. Terus nunggu dengan ketidakpastian. Akhirnya setelah berapa menit ya, 5 menitan lebih deh kayaknya, itu baru ada notifikasi pembayaran berhasil gitu. Agak-agak ribet sih sebenarnya. Kenapa sih nggak bisa dibagusin sekali gitu, atau dijadiin satu gitu trip atau di aplikasi Verisi ini buat seluruh SDP di Indonesia. Kurasa SDP juga duitnya banyak pasti untuk membuat sistem seperti itu, kayaknya nggak semahal yang kita perkirakan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan masukan buat SDP biar kedepannya juga orang lebih gampang, masyarakat lebih gampang untuk akses. Ini kan dibuat katanya udah online gitu, tapi agak ribet begini. Dan ini nggak sekali dua kali sih, tiap kali pengalaman mau trip naik ferry gitu ya, naik ferry. Kemarin yang lebih parah itu waktu ke NTT gitu, NTT dari Larantuka menuju ke Kupang, terus kemana lagi waktu itu ya, pokoknya dia di lingkungan NTP lah, dari Kupang ke Adonara itu juga ribetnya minta ampun. Apalagi kalau kita bawa kendaraan ya, udah gitu kan bayarnya lumayan tuh, tiba-tiba udah pembayaran ngeblank, itu kan agak-agak worry kan, ini beneran masuk apa enggak gitu, sampai nunggu lama gitu. Ya semoga kedepannya bisa lebih bagus dan bisa dijadiin satu lah di aplikasi. Kalau memang mau di mobile semua ya udah aplikasi Verisi itu aja gitu, biar semuanya, nggak cuma penyeberangan dari Jawa ke Bali ataupun Jawa ke Sumatera aja. Kok kayaknya dianak-emaskan itu penyeberangan itu, sementara yang lain kok harus ribet dengan web version yang UI-nya tuh kayak tampilannya, interface-nya tuh lebih membingungkan gitu. Itu sih curhatannya. Jadi sambil menunggu kapalnya jalan, kita nyantai-nyantai dulu di sini. Ini ruang tunggunya enak sih. Tadi kita ke atas menyantai-nyantai di tempat duduk di sana. Ternyata bukan ruang tunggu, itu warung. Jadi pas kita duduk mbaknya datang gitu. Dan kita sudah habis makan, habis jajan, masih kenyang, jadi berdiri lagi keluar. Jadi nggak jadi jajan di sana. Oke, mari kita let's go ke Toba. Enaknya ngapain ya? Itu nggak ada agenda apa-apa sih teman-teman. Kita cuma pengen duduk di pinggir danau, ngopi,
nyantai-nyantai gitu, menikmati hidup, slow living, menikmati slow living di Danau Toba. Pengen mancing sebenarnya kalau nanti ada sewaan alat mancing atau gimana. Tapi lihat nanti di sana ya. Kita juga belum tahu mau nginep di mana, belum browsing juga. Memang serba dadakan dan unprediksi. Tapi kayak ini nih yang seru. Kita nggak tahu di depan ada apa gitu. Gokil sih. Jadi memang harus punya skill untuk bertahan ketika kalian mengalami menjalani traveling jenis seperti ini. Let's go. Oh ya, di depan ini ada vending mesin buat jajan-jajan, kayaknya buat snack-snack gitu. Terus ada juga tadi itu di sebelahnya ada souvenir, tapi di dalam itu sampai sawangan gitu teman-teman. Apa deh? Bersawang itu apa sih namanya? Sarang laba-laba. Terus sarang laba-labanya berarti emang udah lama gak kesentuh, gak kejamah. Di pojok-pojok sana ada kafe, terus di atas juga ada kafe juga. Kalau bangunannya sih bagus ya, bangunannya bagus. Cuma itu tadi sistem ini aja sih yang sedikit dikeluhkan. Sedikit saya keluhkan, bukan dikeluhkan. Oke, mari kita let's go. Teman barusan ada pengumuman yang punya tiket 1345 bisa masuk ke kapal. Ya kita masuk ke kapal yuk. Ini kendaraan juga sudah diizinkan masuk. Ini ada kayak Lagundi teman-teman. Kayak yang di Merak Bakauheni, Lagundi 02. Let's go. Terus sampai di pinggir-pinggir sini udah banyak ikannya teman-teman. Oke, kita masuk ke kapalnya. KMP Pora-Pora. Ini watch your step. Oke teman-teman, ini suasana di pelabuhan Ajibata seperti ini. Nah, itu kapal-kapal wisata yang ada di depan sana itu. Terus ada juga penginapan, hotel-hotel di sepanjang pinggiran Danau Toba ini teman-teman. Dan di sini ada ini anak-anak koin, tapi sekarang mintanya nggak koin, uang kertas. Oke teman-teman, kita lihat kapalnya yuk, keliling-keliling. Ini suasana di dek atas. Oke, kita keliling-keliling yuk, lihat-lihat. Di sini ada yang jual-jual ini juga, ada jual-jual makanan juga, snack-snack. Bagus yang atas, kita coba lihat yang bawah, yang bagian AC, yang ruangan AC. Ini sih, sorry.
Oke teman-teman, ini adalah kapal yang akan kita naiki menuju ke Ambarita dan kali ini kita naik KMP Pora Pora. Kapal ini merupakan kapal feri jenis Ro-Ro atau roll on roll off. Jadi, selain mengangkut penumpang, kendaraan juga bisa langsung masuk dan keluar melalui rem door kapal. Secara teknis, KMP Pora Pora ini punya ukuran sekitar 462 GT dengan kapasitas kurang lebih 180 penumpang dan 21 kendaraan roda 4 campuran. Dan yang menarik nih teman-teman, kapal ini sebenarnya masih tergolong relatif baru. Pembangunannya itu dimulai oleh Kementerian Perhubungan pada akhir Agustus tahun 2018 dan selesai pada Desember 2019. Setelah itu, KMP Pora Pora langsung digunakan untuk mendukung penyeberangan di kawasan Danau Toba dan melakukan pelayaran perdana rute Ajibata ke Ambarita itu pada 23 Desember 2019. Dan untuk rute Ajibata ke Ambarita sendiri, waktu tempuhnya itu sekitar 45 menit aja. Jadi perjalanan ini sebenarnya cukup singkat ya. Tapi justru selama 45 menit inilah kita bisa menikmati pemandangan Danau Toba dari atas kapal. Dan untuk jadwalan sendiri, kapal feri di lintasan ini beroperasi beberapa kali dalam sehari dan waktunya bisa berbeda tergantung hari serta kondisi operasional. Pada jadwal normal, keberangkatan dari Ajibata tersedia mulai dari pagi hingga sore hari dan pada periode tertentu yang ramai itu biasanya ditambah sampai malam. Jadi dengan tiket cuma 16 ribuan saja kita sudah bisa menyeberangi Danau Toba menuju ke Pulau Samosir. Dan saatnya sekarang kita lihat seperti apa ya perjalanan naik KMP Pora Pora ini. Let's go! Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang aku sudah ada di atas KMP Pora Pora dan siap berlayar menuju ke Pelabuhan Ambarita yang ada di Pulau Samosir. Let's go! Kapalnya bagus, bersih. Walaupun kecil ya, tapi cukuplah untuk Danau Toba. Oke teman-teman, jam 13.52 kita berangkat. Ini yang pada ini masih pada ngikut di kapal.
Ada yang pengen ikut joget tapi malu guys. Oke teman-teman, sekarang jam 14.41 kita sampai di pelabuhan Ambarita. Nah dulu itu saya pernahnya ke pelabuhan Tomo teman-teman, yang di sana tadi itu. Jadi Tomo itu lebih ramai, kayaknya lebih banyak pemukiman warga. Saya belum pernah di Ambarita nih kalau nggak salah ya. Ini pelabuhan kita di sini, pelabuhan feri. Jadi ada 3 kapal tadi, dan tadi kru kapalnya kenal sama Pak D. Jadi kita diajak ke Anjungan. Nah ini apa ya, pas kene lek pas keliling ini ki. Berarti kurang sak meter kas kapal. Terakhir jam berapa? Jam 5? Hah? Ya teman-teman, ini KMP Pora-Pora siap bersandar di pelabuhan Ambarita yang ada di Pulau Samosir teman-teman. Di depan kita ini ada Pulau Samosir, satu pulau kecil yang ada di tengah Danau Toba. Nggak kecil juga sih ya, tapi kalau lihat di peta itu kecil. Ada yang terpukau dengan ininya guys, dengan pesonanya Danau Toba. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 14.49, kita sampai di pelabuhan Ambarita Tuk-Tuk Tomo, dan butuh waktu sekitar 1 jam dari pelabuhan Ajibata yang ada di Perapat tadi. Dan dari sini kita nggak tahu mau turun dulu, terus kita mencari penginapan yang terdekat dari sini, atau kita balik lagi ke Perapat. Tadi Pak Adi tiba-tiba kayaknya nginepnya enak di Perapat tadi, kayaknya bisa buat nyantai-nyantai, banyak warung muslim, tapi nggak tahu. Kita cek-cek dulu di sini, terus kita turun, baru kita nanti lihat bagaimana, ada apa aja di Samosir. Samosir sih aku dulu nginep di mana ya? Jadi depannya tuh langsung Danau Toba, jadi kita bisa mandi-mandi di sini. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. Oke teman-teman, tadi kita ketemu Mas Yuli, krunya KMP Pora-Pora. Ternyata ngenalin Pak Dewi Wildani, dan tadi ngobrol sebentar karena beliau kerja, jadi nggak mau ganggu juga. Oke, mari kita let's go ke depan. Kita cari-cari penginapan, terus nyantai-nyantai dulu di sini. Kapan akan balik ke Perapat 30 menit lagi. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby, slipping on a
Halo teman-teman, selamat sore. Kita sekarang masih ada di Pelabuhan Ambarita, masih nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu. Ngembangin badan dulu teman-teman. Habis ini kita mau naik becak ke daerah Tomok, ke sana, terus nanti cari penginapan di sana. Full musik guys. Tadi ditawarin mandi uap. Tadi ditawarin mandi uap, dia nggak mau. Mandi uap. Kopi 20.000 di sini. Ibu, terima kasih. Kita mau naik becak ke area Tomok. Nah, ini kapal yang baru tuh teman-teman, kapal Wira. Kapalnya Mas Wira. Nah, di depan sini ada penyewaan motor juga. Cuma kami tuh mau baliknya nyoba lewat dari Tomo. Jadi kita mau cari sewa motor di Tomo aja. Sekarang kita ada di Pelabuhan Tomo Sumbersari, di Pelabuhan Kapal Kayu, dan kita rental motor di sini di Putri Sinaga. Oh, ini sama kah? Oh, ini yang papan besarnya. Ini harga sewa motor Beat tadi satu hari hitungannya 24 jam itu 150.000. Ini kalau kalian mau sewa itu ada nomor HP-nya, bisa pesen juga di sini. Tomo Pelabuhan Sumbersari. Ya. Oh ya, ini motor-motornya. Ini kalau harga-harganya berapa Kak? Kalau yang kayak model-model Vario begini? Vario 180. Kalau Vino, Scoopy? Sama. 180. Kalau Beat 150. 30.000 bedanya 30.000 teman-teman. Jadi kalau keliling Toba enakan pakai motor sih. Dapat view-nya bagus banget. Oke, besok kayaknya kita pulang mau nyobain kapal kayu dari sini mungkin ya.
Kita sudah sampai di penginapan. Kita cari penginapan ini, Hotel Pandu Lakeside Tuk Tuk. Jadi yang tadi nyarinya juga random di Traveloka, Pak Ade. Oke, mari kita istirahat dulu sini. Dan sore ini kayaknya kita nggak kemana-mana, akan nyantai aja di sini, menikmati suasana danaunya sambil ngedit. Oke, teman-teman, ini kamar kita. Yang ini kamar mandi di luar ya. Dapat yang harga 200.000 tadi. Kamar mandinya di depan. Mandinya di ini, di danau langsung kita, yang lakeside. Ya, penting bisa ngecas sama istirahat. Aduh, ini kasur lebih enak dari yang tadi malam kayaknya. Tadi malam itu kasurnya, aduh, aja gili. Oke teman-teman, ini penginapan kita tuh punya akses langsung ke danau. Jadi nanti sore kita bisa mandi-mandi di danau. Kita mau coba arah turun sambil cari bakso. Tuh mana nih Pak? Ini pelabuhan feri KMP Tao Toba. Kita mau cari bakso teman-teman. Si Padi pentol lagi. Ini yang tak sulit kan? Mie ayam kayaknya enak tuh, kamu kiri kan? Ini yang tak sulit. Oke, kita dapat mie ayam bakso. Oke, lagi nih kita mau warung bakso Wonogiri. Terus pentol terus. Oke teman-teman, kita pulang. Jadi kok tadi saat video ya apa? Road trip keliling Danau Toba. Bro. Iya. Masih seneng katakan orang Jawa ya? Iya, dulur ato. Dulur. Oh, seketo, Surabaya nyel. Ombak babu. Ini balap itu ayamnya apa ya? Aku pernah makan kok, tapi lali ya. Mie Aceh gitu kayaknya. Mesti ngidam gedang goreng sing wingi kalau. Enak lah ini. Enak ya. Aduh, Cok.
Sampai mau hitung nggak sing di laundry? Kak, Aku yoga. Model percaya yang mbok ya kami. kayak kepikiran kan bolo. Iya. Soalnya laundry sing tenanan kan nggak mungkin kan. Gak butuh AC kita di sini guys. Kenceng kan sih. Waduh bolok iki lho wis waduh rasane. Iya. Sumpah Pak. Iya. Rasane yo. Nah gini. Ini calon pelari nasional. Mana bisa besok selesai, lusa lah. Orang ini teko mana tukang bakso nih? Iya, ini kalah terus ini balik. Tak cukup lah. Hah? Cukup. Oh jembut. Ini mah mlebu video kuat. Ini lo kayak meyakinkan tuh ini. Ya, Jawa Tengah, penyetan Jawa Tengah itu. Saya penyetan itu jadi lah mau mandor. Iya. Tapi koyo iya, Nah, peran nginep sungi koyo lanjut nginep nih balik ke anu Kestagi ya. ya, Jadi dibagi lho ya. ya. Nginep kene oke, Kestagi oke. Boleh. Makanya sampai narak pengen di luar rumah adat yang mending langsung balik sih so. Di rumah adat. Awan sore ini loh. Awan lah, Awan. nggak terlalu ini. Nanti kita kalau informasi yang itu, yang langsung ke. Tapi feeling gue kok, aku mau coba kenal nih gitu. Oh, pantes tuh. Kayak kita mau di Water ini. Itu pengen ada Danau Toba tuh sih. Delok ta oleh gak percaya. Aku ya pengen mengawali terus tak delok to. Badune coklat budek. Terus ombake gede. Tapi banyaknya wadem Danau Toba itu aku pernah. Di tempat laundry kita tadi saya lengrak. Lali saya sembuh. Obeng-obeng gue ini. Di balik itu cici. Ada laundry kah? Enggak, makanya saya durungnya laundry yang kita ini tuh. Wah, misal nggak mau camper van ya buat bikin ya. Iya. Terus enak. Mariana Resort. Pasti ada kamar. Bisa di kita tadi. Lurus. Satu ya. Satu. Dan laundry yang kita tahu ini arah situ. Bos yang kita yang setelah kita ini malah pas lewat belum? Belum. Sing HYC Mangkang. Nah, ini kan makan gini. Gini mau ya? Lo kan kalau liburan gitu, lari-lari.
Sendal bakar ya rame. Nah, gitu tak laundry gitu. Nah, setelah ini berarti. Cukup ya bakso. Lagi laundry, gitu. Iya. Untuk apa nih wes ya? Yang kadang-kadang mungkin anak ekspres. Karena dia nggak mesin pengering. Just Paradise. Ini langganan di Bule kayak gitu. Ini apa gitu lagi? Tapi kayak yang ini kapan gede yo. Iya. Sore kan. Paning gua nonton iki yo. Coba aja kok. Iki lho Mbak paning ini. Nah, gitu lho, gitu lho, lancar gitu. Iki nyawa mana? Samarinnya itu mana lho? Samarinnya terus. Nah, tenang lho, Kak. Iya no. Nanti jalan. Tapi lho. Masuk letter yo. Mari-mari tekan hotel kok. Karena nih real life, real work. Nah, Ini ada Papolo juga di sini. apa Papolo itu? Enggak ada beda. Nah, di Lombok itu tempat ini, tempat steak ya, tempat apa? Pizza, enak. Kilo di sana kita masuk kiri jalan. Nah, kilo. Ini kilo kiri kilo. Kilo ya. Dari dekat Moana pokoknya. Iya, kamu anak. Masak ngepot-ngepot, Cok. Cok. Masih melompat itu. Astagfirullah, kasar. Nah, sampai kita. Modusnya ya. Iya, gudeg ya. Modusnya yang ngarep ya. Cuma ada pandai sulit kok. Kangen kotor enggak ya. Iya, bukan rotor enggak gitu kan. Hese. Iki bisa fungsi. Ini saya longgar banget. Takut keceplos. Nah, di depan penginapan kita itu langsung ke Danau Toba, teman-teman. Ini tadi Pak itu dapat di Traveloka, kalau nggak salah harganya 200.000. Langsung gas. Kayak duduk-duduk di sana tuh enak tuh. Kita mau duduk di sana nyantai-nyantai.
nyantai sore di sini pada nerbangin drone. Gue tuh pengen mandi teman-teman, tapi ini anginnya lumayan kenceng dan dulu pernah mandi di Toba itu dingin banget. Tadi tuh pengen mandi teman-teman, tapi udah kesorean, udah jam sekarang udah 6:30 di sini. Dan angin terus dingin banget. Jadi kita nggak mandi dulu. Besok mungkin ya siang-siang kali lebih enak. Oke teman-teman, selamat sore. Ini kita lagi menikmati senja di depan penginapan kita teman-teman. Jadi depan penginapan kita tuh langsung ada ini, ada Danau Toba. Nah, suasana seperti ini. Tadi masih sisa kopi, masih ada. Tenang banget rasanya. Nah, ini pilot drone profesional, dia habis berhasil menaklukkan KM Pora-Pora. Wah, KM-nya Pora-Pora. berhasil mendarat dengan selamat. Ini suasananya tenang banget di sini, enak. Dan ini kita kayaknya spot sunrise teman-teman. Sunsetnya ada di belakang sana, di belakang bukit. Terus sunrise-nya harusnya di depan sana, dari arah-arah Perapat. Ih, tenang banget ya di sini ya. Ini ada cuacanya juga dingin, enak, sejuk. Oke teman-teman, selamat malam. Ini suasana selepas maghrib di depan penginapan kita teman-teman. Masih syahdu seperti ini.